Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar. Dan di segmen kali ini kita masih berbincang mengenai pengadaan bis sekolah gratis di Kota Bandung bersama Bapak Anton. Beliau adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, Pak Anton, jika saya boleh tahu, ada berapa unit bus sekolah saat ini? Jumlah total seluruhnya ada 30, tapi yang kita operasikan itu untuk 4 koridor 26. Jadi tiap-tiap koridor ada cadangan 1 bis. Ada seperti itu jadi yang beroperasi, dan itu juga saya sudah sampaikan dia hanya pada waktu-waktu tertentu. Jadi itu tidak bisa menjadi alasan bahwa pendapatan sopir angkut sekarang berkurang, bahkan ada yang mencapai berkurang 80% seperti itu. Sebetulnya dari penelitian yang ada itu dari 5 tahun yang lalu sudah berkurang mereka pendapatan, jadi penumpangnya kira-kira hanya 40%, tapi makin ke sini dengan adanya motor lebih favorit, lebih primadona, itu menjadi 20%. Jadi sebenarnya isunya harusnya kita fokus di situ gitu. Bagaimana kita meningkatkan pelayanan angkot sehingga angkot itu menjadi favorit primadona lagi seperti yang dulu. Zaman dahulu ya. Ya, kalau misalnya kita lihat ini sebetulnya musuh terbesar para sopir angkot itu bukan bus sekolah ya, tapi tapi perpindahan penumpang menggunakan kendaraan bermotor. Lalu roda dua ya. Sepeda motor, betul. Lalu adakah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut, Pak Anton? Iya. Kalau kebijakan pengadaan soal sepeda motor kan tidak bisa dibatasi, itu kebijakan dari pusat. Jadi Pak Wali bilang kelihatannya kita harus sama-sama mulai membranding ulang bagaimana angkot yang baik, yang ideal. Karena di beberapa negara itu banyak angkutan publik yang menjadi ikon dari suatu kota. Kalau di London saya kenal itu taksi London itu sudah terkenal. Yang yellow cab itu ya? Ya, lalu ada di New York juga taksinya. Di Australia itu kalau nggak salah ada tram dan lain-lain. Bisa nggak Kota Bandung angkot itu jadi ikonnya Kota Bandung gitu? Angkot Kota Bandung itu sangat juara, keren lah kalau dibilang gitu. Nah, ini sedang kita rumuskan bagaimana angkot yang keren, yang juara, penumpangnya mau naik angkot, terus supirnya juga disiplin. Nah, itu sudah kita coba susun programnya. Nanti rencananya ada beberapa rute kita pasang dengan namanya angkot stop. Jadi desainnya unik, terus ada lombanya juga kalau naik angkot. Lomba selfie di angkot? Betul, gitu. Nah, itu masih berjalan ya lomba itu ya? Ya, kita akan lanjutkan khusus nanti. Kalau Jumat Ngangkot akan di-launching dan diimplementasikan dalam program yang menjadi prioritas Kota Bandung. Dan harapan kita tidak usah muluk-muluk, mulai dari PNS-nya dulu, saya tiap hari Jumat harus naik angkot gitu. Supaya apa yang dikeluhkan oleh supir angkot itu bisa kita penuhi, kita kompensasi. Nah, sekarang tinggal kembali ke mereka, apakah mereka siap nggak memberi pelayanan yang baik? Penumpangnya sudah ada, tinggal diangkut dengan baik dan benar, semuanya difasilitasi dengan maksimal lah kalau boleh seperti itu. Kalau kita lihat permasalahan angkot di Kota Bandung ini yang paling harus kita benahi terlebih dahulu dari segi apanya, Pak Anton? Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan dasar adalah bahwa manajemennya memang belum maksimal, belum optimal lah dari segi armada, jumlah armada, lalu rutenya sendiri, sehingga ada beberapa konsep yang mereka sebetulnya sudah kenal dan sudah setuju bahwa sedikit demi sedikit jumlah angkot itu akan kita rubah menjadi bis. Jadi 3 angkot menjadi bis yang sedang, lalu 5 angkot dirubah menjadi 1 bis yang besar. Jadi akan dilakukan perubahan seperti itu ya? Itu bertahap, dan mereka sendiri sebetulnya sudah tahu dan sudah setuju dengan konsep itu, karena kalau sementara ini terlalu banyak, itu sebetulnya nggak maksimal gitu, dari segi bahan bakar dan lain-lain. Gitu. Ini menarik sekali Pak Anton, tadi dikatakan dari misalnya 3 angkot akan dirubah menjadi satu bis berukuran sedang seperti itu. Lalu mungkin dalam artian kan yang pemilik 3 angkot itu bagaimana? Apakah disatukan dalam 1 bis itu atau bagaimana maksudnya Pak Anton? Nah, jadi memang ini menuntut juga kembali kepada mereka, karena sesuai dengan peraturan yang ada mereka harusnya berbadan hukum. Sekarang kan yang terjadi adalah kepemilikan individu termasuk trayeknya. Kalau sudah berbadan hukum, jadi pemilik dari kendaraan dan trayeknya itu sudah beralih ke badan hukum tersebut. Nah, soal pemilik angkotnya nanti berubah, bukan lagi milik kendaraan, tapi memiliki saham dalam badan hukum tersebut. Jadi itu lebih mudah kita melakukan, dan manajemennya biasanya lebih profesional gitu daripada perorangan, baik dalam hal pemeliharaan kendaraannya, terus dalam hal disiplin pengendaranya, karena yang tadinya sistem setoran yang sekarang nanti akan berubah dengan sendirinya menjadi sistem gaji.
Jadi supirnya tidak akan Jadi pusing. lebih sejahtera ya? Betul, tidak akan dibebani, pokoknya Anda harus kejar setoran gitu. Sekarang lebih ke pelayanan nantinya. Nah, soal bagaimana hitung-hitungan kan pemerintah juga punya peran di situ, bisa memberi subsidi, insentif dan lain-lain. Tapi bukan ke perorangan ya. Iya. Aturan mengamanatkan kita harus memberi ke badan hukum gitu. Iya. Badan hukum usaha transportasi lah kalau boleh dibilang. Jika Anda melihat saat ini di Kota Bandung masih banyakkah angkot yang tidak berbadan hukum, Pak Anton? Sementara ini memang belum ada, tapi ada sedikit yang sudah itu, tapi dalam jumlah yang kecil. Yang kita kenal sekarang di sini ada 3 koperasi ya kalau tidak salah, Koberti, Kobanter dan Kopamas, dan ini harapan kita bisa membentuk semacam konsorsium. Nah, konsorsium itulah nanti yang akan banyak berbicara dengan Pemkot, dan kita juga akan menuntut semacam standar pelayanan yang baku ya bagi penumpang, sehingga semuanya akan bisa dilayani dengan baik. Baik, ya Pak Anton, banyak sekali program yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satunya yaitu pengadaan bis sekolah secara gratis. Namun ini beberapa program pemerintah kerap kali menimbulkan penolakan ataupun bantahan-bantahan dari warga seperti itu. Apakah ini salah satu penyebabnya kurangnya sosialisasi atau bagaimana, Pak Anton? Jadi sebetulnya kalau kurang sosialisasi, menurut pengemudi angkot juga sudah tahu mereka sebetulnya. Cuman ada beberapa hal teknis yang saya tadi sampaikan, misalnya untuk koridor 34 itu mereka belum sepakat betul gitu. Bukan soal keberadaan, tapi soal bagaimana trayek rutenya gitu. Dan itu yang memang sebetulnya harus dipahami betul gitu, bahwa yang jadi prioritas itu pelayanan yang kapasitasnya lebih besar dibandingkan seperti angkot dan lain-lain. Angkot di negara-negara yang lain itu lebih sebagai pengumpan, bukan di trayek utama. Tapi ini ya masih perlu waktu lah mereka bisa paham. Makanya dengan program konversi angkot kepada bis, itu harapan kita sedikit demi sedikit nanti bis lah yang akan melayani rute-rute yang utama gitu. Sedangkan angkot lebih hanya ke pemukiman dan lain-lain gitu. Karena coveragenya sekarang angkot juga terbatas, buktinya apa? Banyak ojek juga di lingkungan. Nah, jika demikian, apakah sesuai dengan budaya kita seperti sekarang kan banyak sekali transportasi publik selain angkot, ada ojek juga. Apakah mungkin tadi yang dikatakan program yang dikatakan oleh Pak Anton itu bisa diterapkan di Kota Bandung ini, Pak Anton? Kalau menurut kami itu yang harus kita tuju bersama-sama gitu. Kalau tidak, harus ya? Iya. Kalau tidak mau kita punya sistem angkutan angkot yang sampai sekarang belum dinilai juara gitu, belum keren. Dan orang tuh buktinya sudah mulai malas. Zaman 10 tahun yang lalu masih jadi primadona. Sekarang orang udah mulai meninggalkan. Tadi saya cerita penumpangnya tinggal 20% kan. Nah, bagaimana ini menjadi semacam titik balik? Ayo kita bareng-bareng, mumpung sekarang wali kotanya Kang Emil, kepala dinasnya juga saya, Kang Didi itu, Pak Didi itu sangat pro dengan angkutan publik. Jadi kita bareng-bareng membenahi, bukan hanya pemerintah, supirnya juga, penumpang mah tinggal menunggu bagaimana perubahannya gitu. Kalau dia nyaman, dan pasti, tentunya ini juga harus ada kesadaran dari para penumpang atau dari masyarakat Kota Bandungnya sendiri. Jika berbicara kesadaran masyarakat Kota Bandung, ini seberapa besar mereka saat ini masih tahu atau mengidolakan angkot lah, seperti yang Bapak tadi ceritakan? Kalau sekarang memang mereka kurang begitu, kecuali yang terpaksa tidak punya opsi yang lain. Tapi ke depan kami punya beberapa relawan yang disebut Gerakan Bandung Disiplin. Mereka sudah bergerak mengenai masalah disiplin Damri. Jadi mereka mendorong pihak Damri untuk memberi pelayanan bis yang baik. Jadwalnya tertentu, tepat dan bisa diandalkan, nggak ada copet misalnya kan begitu. Nah sekarang kita juga akan masuk ke angkot. Bagaimana Gerakan Bandung Disiplin itu bisa juga diterapkan baik untuk supir angkot, penumpang maupun yang lainnya. Semuanya sepakat untuk mendukung keberadaan angkot sebagai bagian dari angkutan publik di Kota Bandung. Baik Pak Anton, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena iNews Jabar akan kembali setelah commercial break berikut ini.